Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Awing masih di kebun atap rumah. Pagi ini saya punya atau dapat limbah dapur yang nanti kita mau jadikan kompos buat media tanam perkebunan kita. Ini di sini ada kulit mangga, biji mangga, terus ada kulit telur, ya, ada sisa nasi, tulang ikan pun ada. Ini ada daun-daun singkong, dan ini ya segala macam ini ada. Yang jelas ini dari limbah dapur. Nah, ini mau kita proses menjadi pupuk kompos dengan cara kita masukkan ke komposter sederhana. Ini komposter sederhana, ini udah terisi hampir penuh. Ini dari limbah-limbah dapur dan rumput-rumput liar yang gulma-gulma yang kita cabutin dijadiin kompos. Baik, caranya bagaimana? Jadi ini kita langsung masukin ke ember sini. Nah, ini segala macam, ada paya bekas sayur asem, dan kita ratakan. Nah, setelah ini atas kita tutup dengan kompos yang sudah jadi, atau tanah bisa, atau media tanam bekas tanam bisa. Contohnya kita punya stok banyak ini. Ini media tanam atau kompos yang sudah jadi, kita tutupin ke limbah dapur tadi. Kita ratakan dan biarkan. Ini kalau bisa ditutup biar tidak terkena air hujan langsung. Ini kita biarkan. Jadi kalau misalkan tiap hari ada limbah dapur seperti sisa-sisa makanan atau buah-buahan yang sudah busuk atau sayur yang sudah basi, kita bisa diisi ke sini. Jadi setiap limbah dapur kita lapisi dengan media tanam bekas atau kompos yang sudah jadi untuk sebagai starter. Dan ketika ember ini atau komposter sederhana ini sudah penuh, kita tutup rapat. Kira-kira sekitar 1 bulan itu kita udah bisa panen. Nah, contohnya di sebelah sana kita, selain ini kita juga punya komposter yang lain yang sudah siap panen. Kita lihat. Nah, ini komposter 2 tingkat. Satu yang atas itu buat pupuk berat, dan yang bawahnya kita sebagai pupuk cair. Jadi dari cairan limbah dapur ini dia akan turun ke bawah dan masuk ke botol sana. Nah, itu bisa sebagai pupuk cair dan bisa digunakan untuk nyemprot atau kocor dengan perbandingan 1:10. Ini contohnya yang sudah jadi. Ini udah jadi, tinggal siap panen. Nah, nanti mungkin besok atau lusa kita siap panen. Dan selain itu kita pun bikin komposter langsung di pot. Nah, seperti ini kita langsung bikin dalam pot kayak seperti ini. Ini pot bekas air mineral, kita potong. Nah, ini bawahnya, nah ini udah jadi kompos, ini tinggal nanam. Dan ini rumput-rumput liar atau gulma-gulma kita cabutin dan kita taruh di sini. Nah, ini atasnya kita kasih ini kompos yang sudah jadi, kita taruh di sini, kita tutupin biar cepet proses pengomposannya. Nah, kalau seperti ini itu
kira-kira sekitar 1 bulan ini rumput-rumput ini sudah busuk dan sudah menjadi kompos. Tambah lagi ini sudah campur sekam ya, sekam mentah. Nah, ini udah penuh, ini kita biarkan. Nah, setelah 1 bulan kemudian ini sudah menjadi kompos dan siap jadi media tanam. Nah, sementara kita tutupin. Nah, ini di sini ini semayan, ini belum jadi. Kemarin saya nyemai biji asem Jawa buat dijadiin bonsai semai. Nah, demikianlah yang dapat kami infokan. Oh, ini ada satu lagi. Ini ada satu lagi komposter kita yang kemungkinan ini udah siap panen juga. Ini udah siap panen. Nanti kita bongkar, kita aduk lagi. Jadi alhamdulillah untuk media tanam kita boleh dibilang nggak pernah beli. Mungkin pada awal-awal aja kita beli, berikutnya kita sudah produksi sendiri dari media tanam bekas. Kita olah lagi, kita campur dengan limbah dapur atau rumput-rumput liar. Nah, seperti tadi prosesnya, kita masukin aja ke komposter sederhana ember ini. Tapi ember ini bawahnya kita bolong-bolongin biar airnya turun, dan itu airnya kita bisa tampung. Kalau untuk 1 tingkat ini mungkin bawahnya kita kasih semacam ember lagi atau baskom buat menampung air. Tapi kalau untuk yang seperti ini 2 tingkat, itu airnya udah otomatis ditampung di bawah dan dialirkan melalui selang dan masuk ke botol bekas air mineral. Jadi kita mempunyai 2 keuntungan. Pertama, kita dapat pupuk komposnya atau pupuk padatnya. Kedua, dari air lindinya itu kita mendapatkan pupuk cairnya, dan pupuk cairnya itu bagus sekali buat semprot atau buat kocor dengan perbandingan 1:10. Dan itu juga untuk hama-hama kayak seperti hama semut atau kutu kebul, itu kita bisa semprot dengan air lindi itu tanpa dicampur. Mungkin ya begitulah, ini pengalaman yang sudah kita lakukan seperti itu. Jadi ini tanaman kita di sini ini semuanya organik tanpa menggunakan pestisida kimia. Nah, kita kalau untuk mengusir hama itu kita ada beberapa macam, diantaranya kita pakai air lindi tersebut, atau kita memanfaatkan pohon brotowali. Ini sengaja kita tanam buat hama. Jadi ini kita ambil, kita potong-potong, kita rebus, airnya itulah yang disemprotkan ke tanaman yang kena hama. Ya, demikianlah sekilas info dari kebun atap rumah. Ini suasana pagi, matahari sangat cerah. Sebelah sana matahari sangat cerah dan kabut pun masih terlihat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Untuk para master, boleh komennya dan masukannya sebagai ilmu dan sebagai ilmu tambahan buat kami yang pemula ini. Dan ini hasil dari limbah dapur, kompos dari limbah dapur, dan ini hasilnya. Alhamdulillah, ini sawo udah banyak sekali buahnya, tinggal nunggu mateng. Ini pun hanya ditanam di bekas ember cat. Nah, semua itu kita pakai pot-pot. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.